whom also we have access by faith into this grace. Akses, pintu masuk, kunci kepada kasih karunia yang Tuhan sediakan. Dunia bisa memberikan apapun, tetapi hanya iman yang membawa engkau bisa mengalami apa yang Tuhan sediakan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Kadang-kadang kita berpikir kita butuh hukum. Saya ada setuju. Hukum perlu diberikan kepada siapa? Kalau saudara mengerti anak umur 5 tahun. Dan kalau dia tidak ada larangan, misalnya saudara contohkan 5 meter dari rumah, depan itu mobil saudaraku, mobil antar kota. Dan hampir tidak ada remnya mobil itu saudaraku. Dan anak 5 tahun ini, dia sebentar nyebrang sana dan sebentar nyebrang sini saudaraku. Saudara perlu buat hukum untuk dia. Dan saudara perlu melarang dia, saudara perlu membatasi dia. Tetapi hukum itu tidak pernah mengubah dia. Hanya menjaga dia agar dia tidak mendapat celaka. Tetapi kalau dia melanggar, dia dapat celaka. Karena dia kanak-kanak. Tetapi gereja Tuhan, engkau bukan kanak-kanak. Engkau dewasa di dalam Tuhan. Engkau bisa menerima kasih karunia Tuhan. Saya percaya orang yang menerima kasih karunia, dia bukan orang yang sadar akan hukum, tetapi dia sadar akan kasih dan penerimaan. Tanpa kasih karunia, hidup kita selalu terjebak. Grace conscious. Itu sangat berbeda. Bukan boleh, tidak boleh, kenapa dia boleh, kenapa saya tidak. Orang yang hidup di dalam hukum, yang membawa hukum, apa yang terjadi? Marah, kecewa, terluka, nggak ideal sana, nggak ideal di sini. Ya, banyak yang nggak ideal, rekening nggak ideal. Akhirnya apa, saudara? Ya, banyak di antara orang-orang itu yang cari teman-teman lama saya. Selalu carinya si kohlok itu sama si Kiater. Saudara harusnya cari si grace, kasih karunia Allah. Dia bukan cari psikolog, saudara. Psikolog, psikiater, charis huper periseu. Kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jika engkau hidup dalam kasih karunia, seharusnya tidak ada konsekuensi apapun lagi. Karena Tuhan Yesus telah menjual semua kepemilikan, semua miliknya, melepaskannya dengan sukacita dan membeli engkau. Itulah kasih karunia. Engkau menjadi kepemilikan dia. Tetapi kenapa masih banyak konsekuensi? Karena engkau keluar dari kasih karunia dan cari si kohlok dan sama si kiater. Kalau engkau benar-benar tinggal di dalam kasih karunia, semua hidupmu sudah ditaruhkan sangat baik. Ini warisan. Ini juga menjadi pilihan. Pilihan, apakah engkau memilih untuk hidup di dalam tadi hukum dan konsekuensinya, ataukah engkau memilih kasih karunia dan penerimaannya dan semua penyediaannya. Periseo, berlimpah-limpah, exceedingly, abundantly, melampaui. Bukan hanya no konsekuensi, bukan hanya tidak ada konsekuensi. Di dalam Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang, saudaraku, sekarang ini tidak ada penghukuman bagi mereka. Engkau yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya tidak ada penghukuman, bukan hanya tidak dihukum, kita dijadikan ahli waris di dalam kerajaan Allah. Bukan lagi hamba, tetapi bukan juga kanak-kanak yang membawa hukum, yang perlu dihukum, tetapi orang dewasa yang hidup di dalam kasih karunia. Ini luar biasa, saudaraku. Faith to access the grace.